Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah menyampaikan kita di 10 akhir pada bulan Ramadan ini. Diriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi. Sungguh adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di bulan-bulan sebelumnya atau selain Ramadan. Wa yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadana ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh lagi di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan lebih atau melebihi daripada hari-hari di bulan Ramadan, hari-hari pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ingin sedikit membaca dari kitab para salafus saleh, yaitu kitab Mukashafatul Qulub milik Sayyidina Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala as-silaha ala atiqihi fi sabilillah al-fashahr. Disebutkan atau dituturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Israel, yang mana laki-laki tersebut membawa senjata ataupun pedang di lehernya, yang dikalungkan pada lehernya untuk berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Baginda Rasulullah SAW ketika dituturkan kisah laki-laki tersebut, baginda Rasulullah SAW sangat takjub, merasa sangat menakjubkan laki-laki tersebut. Lidzalika wa tamanna dzalika li ummatihi, dan baginda Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umatnya, baginda Rasulullah SAW menginginkan bahwasannya pahala 1000 bulan tadi Allah berikan juga kepada umatnya. Faqala, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ja'alta ummati aqsaral umam a'maran. Ya Rabb, Engkau telah menjadikan umatku umurnya ini pendek-pendek. Wa aqallaha a'malan, dan Engkau telah menjadikan dari umur yang pendek tadi pasti amalannya pun sedikit. Maka dari keluh kesah baginda Rasulullah SAW yang menginginkan sesuatu yang besar kepada umatnya, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada umatnya, baginda Rasulullah SAW meminta dan merayu Allah Subhanahu wa taala dengan munajatnya, ya Rabbi ja'alta ummati aqsaral umam a'maran wa aqallaha a'malan. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjadikan umatku ini umurnya pendek-pendek. Dari umurnya pendek tadi, akhirnya dari umur yang pendek ini pasti amalannya pun pendek. Dari keluh kesahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh beliau maka Allah Subhanahu wa taala pasti berikan. Fa'atahu Allah taala Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebab baginda Rasulullah SAW meminta untuk umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini hadiah yang sangat agung berupa Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Muddata hamlil Israili as-silaha fi sabilillah lahu wa li ummati ila yaumil qiyamah. Allah berikan dengan kasih sayangnya, karena yang meminta adalah seorang yang sangat dikasihi. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini yaitu pahala 1000 bulan atau pahala sebagaimana jihadnya seorang laki-laki dari Bani Israel ini yang membawa senjatanya untuk berjihad fi sabilillah. Ini diberikan pahala ini sampai hari kiamat nanti datang. Jadi setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umat ini yaitu Lailatul Qadar. Wa yuqalu, dan dikatakan ismu dzalikar rajuli Syam'un. Di sini disebutkan bahwasanya laki-laki yang disebutkan atau dituturkan kepada baginda Rasulullah SAW bernama Syam'un Al-Ghazi, yang ceritanya sudah masyhur. Ya, masyhur. Diriwayatkan bahwasanya beliau juga adalah seorang nabi yang dikirim kepada Bani Israel juga. Maka ketika baginda Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya, baginda Rasulullah SAW menuturkan kisah ini kepada para sahabatnya. Falamma sami'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika para sahabat mendengarkan kabar daripada baginda Rasulullah SAW tentang laki-laki dari Bani Israel tadi, mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah hal nudriku nahnu thawabah. Wahai Rasulullah, apakah mungkin kami dapat menyusul atau menyamai pahala laki-laki tersebut, yaitu pahala 1000 bulan? Faqala, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, la adri, aku pun tidak tahu. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini dengan yang telah dituturkan di awal tadi masih ada hubungan. Bahwasanya yang di awal tadi adalah munajatnya baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dituturkan laki-laki dari Bani Israel. Kemudian thumma sa'ala rabbahu fa'atahu kama taqaddama. Kemudian baginda Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang paling dikasihi, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 1000 bulan tadi kepada umat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rengekan beliau, dengan keluh kesah beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatul qadri nazala Jibril alaihi salam. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit, fi kaukabatin minal malaikah, di dalam kerumpulan atau rombongan para malaikat, yusalluna wa yusallimuna, yang mana para malaikat tadi, rombongan tadi bersalawat dan mengucapkan salam. Makna salawat daripada malaikat adalah memintakan ampun untuk manusia. Wa yusallimu, dan mereka mengucapkan salam ala kulli qaimin, kepada setiap orang yang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, au qa'idin, ataupun orang yang duduk, yadhkurullah taala, yang dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia salat ataupun dia sedang berzikir ataupun dia sedang membaca Al-Qur'an. Itu semuanya dimasuk dalam kategori mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, al malaikah tanazzala lailatul qadri fil ardi, para malaikat turun ketika malam Lailatul Qadar di muka bumi ini, aktsar min adadil hasa, lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Fatuftahu abwabus sama, maka ketika itu dibukakanlah
pintu-pintu langit, litanazzuli karena turunnya malaikat tadi, kama warada fatastawan anwar. Kemudian diriwayatkan pula dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, wa shalla fiha rak'ataini, dan dia berdiri untuk salat 2 rakaat, setelah dia menyelesaikan salat, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, maka ghafarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, wa khadha fi hurmatillahi taala, dan dia masuk ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dia dapatkan? Yang ia dapatkan adalah wa masahahu Jibrilu bijanahihi, dan dia akan mendapatkan usapan Jibril dengan sayapnya. Wa man masahahu Jibrilu bijanahihi, dan barang siapa yang Jibril mengusapnya dengan sayapnya, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Insyaallah. Hadirin yang mulia, dari sini kita ingin mengajak sama-sama kepada para hadirin muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun kalian berada, di malam 10 terakhir ini, marilah kita sama-sama mencontoh baginda Rasulullah SAW, karena 20 hari awal telah kita lewati, kita sekarang berada di 10 akhir pada bulan Ramadan, yang mana kita ingin sekali mengajak sama-sama bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah SAW yang bersungguh-sungguh dan lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir, melebihi hari-hari kita sebelum 10 hari terakhir ini, yaitu 20 hari awal di bulan Ramadan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam salatnya, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam zikirnya, lebih sungguh-sungguh lagi dalam salawat dan membaca Al-Qur'annya. Baik ada Lailatul Qadar, tahu ciri-ciri Lailatul Qadar, mengetahui kapan Lailatul Qadar itu ada, ataupun tidak mengetahui Lailatul Qadar itu ada, maka untuk orang-orang yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi dia semua malam adalah sama. Apabila dia ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia semuanya adalah malam yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti dengan kasih sayangnya melihat hambanya yang dia beribadah setiap hari, bersungguh-sungguh di setiap harinya, maka secara tidak langsung apabila 10 malam terakhir ini kita perbanyak ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan berikan Lailatul Qadar kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada kita, yang mana ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada Ramadan tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Baginda Rasulullah sudah capek-capek berdoa, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak tergerak hati kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Masya Allah. Itulah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, hamba sampaikan. Apabila ada kurangnya, dari keburukan saya sendiri, kebodohan saya sendiri. Apabila ada lebihnya, manfaatnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.